Begitu FPI dapat kesempatan pun seolah-olah dia yang punya negara dalam intervensi dia. Jangankan dengan masyarakat awam, dengan elit-elit negeri ini pun mereka sangat jumawa. Bagaimana sikap mereka terhadap Gus Dur, terhadap Presiden Jokowi. Karena memang karakter-karakter rasisnya itu memang ingin dominan di negeri ini. Oh, ini kalau sudah dapat kesempatan sebagai pahlawan, Idrus bin Salim Al-Jufri ini, oh ini problem untuk bangsa ini. Udah ada tahap yang menandai mereka itu adalah memiliki negeri ini. Bahaya besar sedang mengancam negara kita, saudara sekalian, di mana klan Ba'alwi tiba-tiba mengusulkan salah satu anggotanya, ya tepatnya Mensos kita, mengusulkan di mana salah satu Habib yang bernama Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, ini diusulkan tiba-tiba ya sebagai salah satu pahlawan nasional. Nah, apakah Habib yang tidak kita kenal ini, yang tiba-tiba sekarang akan digelari sebagai pahlawan nasional, ini apakah layak sebagai orang yang kita anggap sebagai pahlawan nasional kita, terutama bangsa kita, saudara sekalian? Apakah mencukupi syarat? Mari kita sama-sama simak apa yang disampaikan oleh Ki Haji Ubaidillah. Silakan. Negeri ini banyak pahlawan. Haruskah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri? Ini salah satu pertanyaan penting yang mengiringi banyak gugatan melalui sosial media kepada Menteri Sosial kita, Gus Ipul, dan tentunya kepada siapapun yang turut mengawal kepahlawanan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang kontradiktif dalam konteks menjaga eksistensi negara bangsa sehingga pantas disebut sebagai pahlawan bangsa. Mengapa harus ada pahlawan yang mendapatkan tanda jasa? Karena ini untuk simbol eksistensi sebuah negara bangsa. Ada para pejuang-pejuang yang berpikir secara universal untuk kepentingan semua kelompok yang ingin negara ini tetap berlangsung dan memiliki eksistensi di mata masyarakat maupun di mata dunia. Layak dia dapat penghargaan dengan tanda jasa dari negara. Tapi memang ada pahlawan yang tidak kalah mulianya, tetap mulia, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa yang sering kita dengar, guru, pemulung untuk kebersihan lingkungan. Ini juga pahlawan tanpa tanda jasa. Muliakah? Mulia. Masyarakat sudah selayaknya untuk menghargai. Terlebih untuk konteks lingkungan yang mendapatkan kemanfaatan langsung dari para pahlawan tanpa tanda jasa itu. Nah, kalau sudah konteks negara, itu disebut sebagai sebuah pahlawan, itu memang harus untuk kepentingan bangsa yang mengayomi seluruh heterogenitas atau seluruh kemajmukan, keberagaman, keanekaragaman yang ada di negara bangsa ini, yang sama-sama punya hak untuk mendapatkan perlindungan dalam konteks konsep pengetahuan, dalam konteks perjuangan dengan darah taruhannya di hadapan para kolonial, dan betul-betul hidupnya itu untuk eksistensi bangsa ini, negara bangsa ini, agar berarti bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya, dan memiliki kewibawaan di hadapan negara-negara dunia. Nah, ini pahlawan yang dengan tanda jasa.
Ini adalah sosok yang berani membentengi dan melakukan perlawanan terhadap segala tindak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan. Dan itu berada dalam medan peperangan. Manfaatnya apa? Untuk kelangsungan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan yang berhadapan langsung dengan musuh. Pahlawan dalam konteks kebangsaan, negara bangsa, itu paling tidak, kalau mau diambil bermula dari komunitas Muslim misalnya, itu paling tidak memiliki 3 kriteria. Yang pertama, adil dalam pikiran dan tindakan dalam konteks keislaman. Dia itu betul-betul memahami Islam, tidak hanya dalam konteks kepentingan kehendak pribadi dan kelompoknya saja, tapi betul-betul memahami Islam dalam konteks kepentingan yang lebih luas. Jadi keberislaman untuk keberagaman, keanekaragaman, dan keberlangsungan negara bangsa ini, nation state ini. Artinya kontribusi dia sebagai warga negara yang berasal dari keyakinan agama yang diajarkan dari ajaran Islam, itu betul-betul dipahami untuk kepentingan secara universal, untuk kepentingan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan dalam konteks kebangsaan ini. Bukan hanya keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan dalam konteks sesama umat Islam saja. Nah, tapi keislaman itu dipahami sebagai sebuah nilai keberagamaan yang bisa mewarnai keadilan, kemanusiaan, dengan kesetaraan dalam konteks berbangsa dan bernegara, tanpa memperdulikan sikap komunalisme yang hanya mementingkan kelompoknya saja, hanya mementingkan keberagamaannya saja. Tapi nilai-nilai keislamannya itu betul-betul mewarnai pandangan dan pikiran dan tindakannya dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini keislaman orang yang patut dihargai sebagai seorang pahlawan. Sehingga keislaman dia memandang orang Islam dengan memandang orang yang beragama selain Islam, atau memandang keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, atau memandang budaya di negeri ini baik sesuai maupun tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu dilihat dari perspektif keindonesiaannya. Tidak berhenti pada perspektif agamanya, atau tidak hanya berhenti pada perspektif keindonesiaan dalam ruang kelompok daerahnya, tapi dia betul-betul memandang keindonesiaan dalam konteks Indonesia. Agama dia refleksikan dalam konteks keindonesiaan, asal-usul historis dia artikulasikan dalam konteks keindonesiaan. Nah, sosok seperti ini yang pantas disebut sebagai pahlawan bangsa. Sikap ini itu untuk membebaskan dan mencerahkan. Ini dilakukan dengan kontinu, terus-menerus. Tidak dalam keadaan-keadaan yang menguntungkan dia, baik dalam kondisi menghadapi tantangan maupun tidak. Dia itu tetap berjuang untuk keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan, yang kesemuanya itu untuk membangun kehidupan yang penuh manusiawi,
penuh keadilan dan kesetaraan di tengah keberagaman dan keanekaragaman bangsa ini. Dia gigih memperjuangkan itu. Tidak terikat oleh agamanya dalam konteks kebangsaan, juga tidak terikat oleh asal-usulnya dalam konteks kebangsaan. Bahkan keyakinan agamanya, ya, asal-usul di mana dia dilahirkan di tengah keluarga, dia kontrol, dia bangun untuk kepentingan masyarakat bangsa ini dengan target untuk menjaga kewibawaan nation state, negara bangsa ini di mata masyarakatnya maupun di mata negara-negara dunia. Ini karakter-karakter kepahlawanan seseorang itu. Dan ini banyak, di negeri kita ini banyak sekali. Jadi negeri ini itu banyak pahlawan. Pertanyaannya, haruskah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang lahir bukan dari Indonesia, pada saat dia ke Indonesia itu karena memang menghindar dari kejaran pemerintah Inggris yang saat itu sedang menjajah Yaman, di Indonesia untuk dalam konteks untuk mendapatkan suaka, yang kebetulan di Indonesia ini pada saat itu masyarakat Yaman justru sedang baik-baiknya dengan pemerintah kolonial Belanda. Karenanya tidak heran kalau diberitakan bahwa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mendapatkan tanah dari pemerintah Belanda, kemudian digunakan untuk membangun pesantren. Dan kita tahu para Habib cenderung itu hegemonik, karena saat itu dapat keleluasaan pengelolaan tanah untuk pesantren, tidak menutup kemungkinan pejuang-pejuang yang lain yang ingin membangun pendidikan dapat intervensi dari komunitas Yaman, bisa jadi, tapi ini perlu penelitian. Buktinya juga nyata bahwa bandara yang sudah jelas-jelas Bandara Mutiara Palu, yang itu kenangan dari Pak Karno, bisa berubah menjadi Bandara Al-Jufri. Ini kan juga satu persoalan menurut saya. Begitu mereka dapat kesempatan, disitulah mereka akan menandai ruang keberadaan mereka yang justru tidak dalam konteks kepentingan bangsa, simbol bangsa, tapi Bandara Al-Jufri itu simbol menarik simbol negara, simbol bangsa menjadi simbol keluarga atau ras dari Pak Alwi, sehingga orang melihat kawasan itu melihat kawasan ras Pak Alwi, Al-Jufrinya, bukan ras keindonesiaannya. Bisa jadi kalau negeri ini dalam kekuasaan genggaman para elit-elit Pak Alwi, bisa jadi Indonesia ini berubah menjadi negara Pak Alwi. Kita masih hangat dalam ingatan kita, masih segar dalam ingatan kita. Bagaimana sebelum ada tesis Kiai Ahmad, Jawa ini hampir nyaris dalam genggaman sejarah Pak Alwi. Jogja sudah mulai dikoyak dengan membelokkan ke RT Sumodiningrat, dan beberapa relasi kerjasama dengan keraton bahkan sudah berani menyimpulkan sosok ini itu keluarga keraton. Wah, itu hampir sempurna untuk
menjadikan Jogja sebagai legitimasi Pak Alwi. Tapi karena ada tesis Kiai Imaduddin Otsman dan ada gerakan-gerakan dari masyarakat untuk membongkar makam-makam palsu, menjernihkan pahlawan yang dibelokkan, menjernihkan makam-makam yang dibaalisasikan, akhirnya semuanya jadi buyar dan bubar. Wah, ini kalau nggak ketahuan, nggak ada gerakan ilmiah dari tesis, didukung dengan masyarakat, oh, Jawa ini betul-betul eh, menjadi simbol dari Pak Alwi. Sekarang sudah ketahuan semua, sehingga lagu-lagu Ya Tarim itu nyaris sudah disadari orang kalau menjadikan Tarim, lagu Ya Tarim sebagai lagu yang menghipnotis masyarakat bahwa Jawa ini milik Tarim yang menjadi kota partai, kota di kota partai komunis. Dan ini kalau nggak segera ketahuan kan problem. Dan hampir Pak Alwi dimanapun itu ingin mendominasi. Seolah-olah memang yang lain itu diabaikan. Begitu FPI dapat kesempatan pun seolah-olah dia yang punya negara dalam intervensi dia. Jangankan dengan masyarakat awam, dengan elit-elit negeri ini pun mereka sangat jumawa. Bagaimana sikap mereka terhadap Gus Dur, terhadap Presiden Jokowi. Karena memang karakter-karakter rasisnya itu memang ingin dominan di negeri ini. Oh, ini kalau sudah dapat kesempatan sebagai pahlawan, Idrus bin Salim Al-Jufri ini, oh, ini problem untuk bangsa ini. Udah ada tahap yang menandai mereka itu adalah memiliki negeri ini. Karenanya kalau pengangkatan sebagai pahlawan diukur dari telah mendirikan madrasah, banyak para kiai-kiai, para anak negeri ini, masyarakat pribumi yang betul-betul mulia, yang mendirikan madrasah, yang dalam tanda kutip mereka bisa diantri untuk bisa menjadi pahlawan. Jadi kriteria pahlawan dengan mendirikan madrasah, dengan mendirikan sekolah, itu masih umum. Kebanyakan orang melakukan itu. Kalau yang mendirikan madrasah tidak diangkat jadi pahlawan, bisa iri dong. Karenanya konsep di awal tadi menarik untuk menjadikan pahlawan di negeri ini. Itu kriteria keindonesiaannya harus jelas. Kalau dia orang Muslim, kriteria keislamannya itu benarkah untuk mengkonstruk, untuk membangun kebangsaan ini. Kalau kriteria keislaman hanya dibangun untuk komunitas umat Islam saja, ya belum bisa ditarik menjadi pahlawan bangsa. Kalau komunitas keislamannya itu baru dikuatkan untuk kepentingan antar umat Islam, ya udah jadi syahidnya umat Islam aja. Jangan diangkat menjadi pahlawan negeri ini. Keislaman seseorang baru bisa dijadikan sebagai pahlawan bangsa kalau keislamannya itu dibangun untuk kepentingan bangsa. Kalau keislaman itu dibangun hanya untuk kepentingan umat Islam, ya sudah, jadi ulama di lingkungan umat Islam saja. Tanpa harus dipaksa menjadi pahlawan bangsa. Jadi, saya kira itu, mempertimbangkan kepahlawanan itu betul-betul harus terkait dengan kebangsaan ini. Oh, kalau Gus Dur sangat layak. Karena keislaman Gus Dur itu adalah keislaman
yang diaktualisasikan dalam bentuk keberagaman di tengah keragaman dan keanekaragaman untuk membangun bangsa, bukan untuk membangun ras mereka. Jadi pahlawan ini itu bukan, jadi begini, pahlawan bangsa itu adalah sosok yang memberikan kontribusi untuk bangsa, menguatkan eksistensi negara bangsa ini di mata masyarakat dan di mata negara-negara dunia. Bukan sebaliknya, negara yang harus menolong dia ketika dia dalam pengejaran, dalam pengasingan sebagai imigran. Negara yang harus memberikan kontribusi. Tanahnya hadiah penjajah yang notabene bertentangan dengan negara misalnya. Jadi saya kira penting untuk memahami kepahlawanan seseorang untuk konteks pahlawan bangsa yang gugur untuk bangsa dan negara. Kalau dia gugur belum untuk bangsa dan negara, belum layak menjadi pahlawan bangsa. Dan itu bisa dilihat dari karya-karyanya. Bagaimana kontribusi karya-karya itu untuk negara bangsa. Bisa dilihat dari keterlibatannya dalam perjuangannya. Lalu di saat negara menghadapi kolonial, dia berada dalam ruang lingkup itu mendidik sudah bagus. Tapi dia nggak ikut melawan penjajah di era penjajahan. Misalnya, dia tidak ikut memberikan kontribusi bagaimana membangun kesadaran kaum Ba'alwi yang notabene di era kolonial memanfaatkan sistem kolonialisme, bekerja sama dengan Belanda. Di saat sudah merdeka, juga memanfaatkan dengan kelompok-kelompok radikal lainnya untuk melakukan gerakan-gerakan politik yang merugikan bangsa. Misalnya di sana muncul PKI yang notabene para pendiri dan para tokoh-tokoh besarnya justru dari Ba'alwi. Di saat reformasi yang notabene orang harus menikmati reformasi untuk perbaikan baik dalam konteks birokrasi maupun dalam konteks mensejahterakan masyarakat, justru malah mendirikan FPI yang di situ ngerecoki reformasi. FPI itu ngerecoki reformasi. Misalnya karakter-karakter dari komunitas itu sudah tercatat, tidak lenggang dari perjalanan negeri ini. Oke lah, kita hargai dalam konteks kesetaraan kemanusiaan, keadilan dan persamaan karena mereka sebagai warga negara. Tapi untuk mengambil kepahlawanan yang notabene berbasis ideologi kelompoknya sendiri, apakah pantas? Di negeri ini banyak pahlawan, tidak kekurangan pahlawan. Di saat masyarakat tenang-tenang, tidak ada masalah, hampir seluruh penceramah dari Pak Alwi itu satu nafas dari panggung ke panggung dengan merendahkan pribumi, merendahkan kiai, merendahkan tokoh-tokoh pemimpin negeri ini. Jadi saya kira perlu meninjau ulang untuk mengambil pahlawan dari mereka itu. Meskipun mendem jero mikul dhuwur itu untuk konteks bangsa
itu harus diukur secara rasional, nilai-nilai kepahlawanan mereka, perjuangan mereka. Apakah untuk bangsa atau untuk kelompoknya saja? Apakah untuk bangsa atau masih untuk kepentingan keluarga? Selama kebaikan itu belum terukur dan teruji untuk mengangkat harkat dan martabat umat dalam konteks kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan secara umum tanpa membeda-bedakan secara kebangsaan, di dalam koridor kebangsaan, belum bisa dijadikan pegangan ukuran untuk menjadi pahlawan bangsa. Pahlawan bangsa itu harus ada kaitannya dengan kepentingan bangsa. Baik kepentingan bangsa dalam konteks umat manusia maupun kepentingan bangsa dalam konteks eksistensi negara bangsa ini. Itu saja sebagai penutup, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.